Sebaiknya kamu minum ini, ucap Eva sambil menyodorkan 2 tablet aspirin dan segelas orange juice dengan sedotan. Tentu saja Eva yang mengundangnya minum alkohol, hanya minum segelas. Hanya minum segelas wine yang diikuti air putih dan jus. Alhasil Eva kelihatan segar, sedangkan dia seperti baru ketabrak kereta api. Ben ingin mengomel atas kecurangan Eva, tapi karena tidak punya energi melakukannya, harus menundanya sampai dia bisa melihat satu Eva, bukan 2 Eva. Maksudnya ini adalah matanya berkurang-kurang, berbayang-bayang, dan sebagainya. Setelah menenggak aspirin dan meminta ekstra 1 gelas orange juice, Ben mulai merasa seperti manusia lagi. Erik kemana? Tanyanya khawatir. Keponakannya melihatnya teler. Ada di atas. Apa Erik ngelihat aku? Ben tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Eva menggeleng. Dan mama tahu kamu di sini. Kamu gak usah khawatir. Kamu bilang apa ke mama? Bahwa kamu mau slumber party dadakan sama Erik. You say what? Tanya Ben tidak percaya. Slumber party dadakan, kata Eva perlahan mengejek kata itu. I heard you the first time. Yang aku maksud adalah, apa nggak ada alasan yang lain yang bisa kamu pakai? Aku ini laki-laki dewasa berumur 30 tahun. Mama nggak akan percaya aku dengan rela ikutan slumber party sama anak berumur 4 tahun. Eva hanya mengangkat bahunya cuek dan berkata, kalau kamu mandi, aku udah siapin pakaian di kamar tidur tamu. Habis itu mungkin kamu mau sarapan? Ben mengangguk, atau setidaknya dia mencoba mengangguk, sesuatu yang agak sulit dilakukan dengan posisi kepalanya yang miring di atas bantal. 10 menit lagi, ucapnya akhirnya sebelum menutup matanya lagi. Ben merasakan gerakan dekat kepalanya sebelum tangan Eva membelai rambutnya dan sebuah kecupan lembut mendarat di keningnya. Just rest, okay? Aku pastiin gak ada yang ganggu kamu di sini, bisik Eva sambil membelai rambutnya beberapa kali. Ben mendesah panjang, mensyukuri perhatian Eva hari ini. Ketika merasakan Eva yang meninggalkan ruangan, Ben membuka matanya sedikit. Panggilnya. Ya, Ben. Eva berhenti melangkah dan memutar tubuhnya untuk bisa menatapnya. Ben membuka matanya lebar-lebar dan berkata, I still love her. Ben mengangkat kedua tangannya untuk menutup wajahnya. God, there must be something serious wrong with me. Gimana bisa aku masih cinta setengah mati sama istri orang yang jelas-jelas benci banget sama aku? Ben merasa bantalan sofa menurun dan tanpa melihat dia tahu Eva sudah duduk di sebelahnya. Ya, something seriously is wrong with you, ucap Eva. What the hell? Ben langsung menurunkan tangannya dari wajah untuk menatap Eva. Bukannya kamu seharusnya ngebuat aku ngerasa lebih baik, bukannya lebih parah? Eva terkekeh. Sorry, aku cuma bingung aja kok kamu bisa blow on banget. That is it. Dia tidak pernah mau membicarakan tentang perasaannya lagi dengan Eva kalau kakaknya bertingkah seperti ini. Apa dia pikir gampang baginya untuk menumpahkan isi hatinya seperti ini? Maksud aku, apa pernah terlintas di pikiran kamu kalau ada kemungkinan dia bohong sama kamu? Pertanyaan Eva membuat Ben melupakan rasa kesalnya sekejap. Bohong tentang apa? Bahwa dia udah punya suami. Aku rasa dia ngomong begitu cuma untuk nyakitin kamu aja. Jana orangnya gak seperti itu. Eva mengangkat bahu. Well, aku memang gak tahu Jana, tapi aku tahu perempuan. Aku akan ngelakuin hal yang sama kalau aku di posisi dia. Percaya sama aku. Dari bahasa tubuhnya tadi malam bicara sama aku, sama kamu, aku yakin dia masih ada feeling sama kamu. Ben buru-buru bangun dan tanpa menghiraukan kepalanya yang nyujutan dan kunang-kunang yang bermunculan pada penglihatannya, dia menatap Eva terus. Feeling gimana? She's still in love with you, Dambas. What? Untuk pertama kalinya selama 12 jam ini Ben merasakan setitik harapan. Dan dia juga gak pakai cincin kawin. Awalnya Ben menatap Eva sinis, tapi kemudian dia ingat akan inventory penampilan Jana tadi malam. Kenapa dia baru ngeh sekarang bahwa semua jari Jana bebas dari cincin sejenis apapun. Tapi hanya untuk memastikan dia tidak berhalusinasi, dia bertanya, dari mana kamu tahu itu? Aku bertemu dia di toilet. Dia tanya apa kami pernah bertemu sebelumnya. Aku bilang gak pernah. Say what? Oh, pagi ini sudah seperti di Twilight Zone. Kamu ketemu dia di toilet? Tanya Ben tidak percaya. Eva mengangguk. Kamu kenapa gak bilang ke aku tadi malam? Teriak Ben dengan sedikit ganas. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia berteriak. Eva menyipitkan matanya. Tidak menghargai diteriaki pagi-pagi begini di rumahnya sendiri dan balas berteriak. Karena aku baru sadar tadi
pagi, oke? Ben mencerna informasi ini dalam diam. Apa Eva benar tentang perasaan Jana, tentang kebohongannya? Mungkin dia tipe yang gak suka pakai cincin meskipun udah nikah. Ben mencoba mencari alasan. Dia tidak mau berharap terlalu tinggi hanya untuk melihat harapan itu hancur berkeping-keping. Aku gak tahu Ben, kan kamu pernah pacaran sama dia. Menurut kamu apa dia tipe yang seperti itu? Ben menggeleng. Dia ingat betapa Jana tidak mau melepas promise ring yang dia berikan sebagai tanda cintanya, bahkan ketika mandi sekalipun. Jana adalah tipe wanita yang akan dengan bangga mengenakan apapun yang menandakan bahwa dia dimiliki dan dicintai oleh seseorang. Kalau aku jadi kamu, aku akan ajak dia ketemu, bilang ke dia kamu mau ketemu suaminya. Kalau dia menghindar dengan alasan suaminya sibuk, kamu tahu dia udah bohong, usul Eva. You're kidding, right? Kamu mau dia apa enggak? Tanya Eva tersinggung rencananya dipertanyakan. Ya mau. Kalau gitu, man up dan lakukan yang aku bilang. Ya, sudut pandang Ben selesai. Percakapan Eva dan Ben meragukan pernyataan si Jana kalau dia sudah menikah. Oke. Sekarang berganti ke sudut pandang Jana. Ben ada di Jakarta, dia harus pindah. Itu dua hal pertama yang terlintas di kepala Jana ketika dia bangun pagi ini. Dia tidak bisa tinggal satu kota dengannya. Meskipun Jakarta besar, kemungkinan baginya bertemu Ben akan lebih besar daripada kalau mereka tinggal di negara benua atau lebih baik lagi, galaksi yang berbeda. Mungkin dia bisa mencoba mencari kerja di Singapura atau Eropa atau bahkan Jupiter saja sekalian. Pokoknya di mana saja asal jauh dari Ben. Dia tidak percaya. Dia bilang ke Ben bahwa dia punya suami. Di antara begitu banyak hal yang bisa dikatakan untuk menjauhkan Ben darinya, dia harus mengatakan itu. Gimana kalau Ben mencari informasi tentangnya dan tahu dia nggak pernah menikah? Entah apa yang akan dipikirkan Ben tentangnya. Mungkin bahwa dia cewek gila yang berhalusinasi punya suami. Dengan susah payah Jana memaksakan dirinya bangun dari tempat tidur. Hari ini hari Minggu dan dia selalu menyiapkan sarapan pancake dengan pisang dan stroberi untuk Raka dan Erga. Tidak peduli apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya, dia harus menjaga tradisi itu. Dia hanya bisa mendesah pasrah melihat pantulan wajahnya pada cermin. Kulitnya pucat, hidungnya merah, menyaingi badut, matanya bengkak, dan ada lingkaran hitam di bawahnya. Semua ini hasil dari menangis semalam dan kurang tidur. Ini bukanlah wajah yang ia ingin perlihatkan kepada anak-anaknya pagi ini. Buru-buru ditanggalkannya semua pakaian sebelum melompat masuk ke bathtub dan menghidupkan shower. Di bawah siraman air hangat, Jan memikirkan nasib sialnya. Kenapa Ben harus muncul sekarang? Setelah bertahun-tahun dia tidak bertemu dengannya dan berpikiran rahasianya akan aman-aman saja. Tiba-tiba Ben muncul untuk menghancurkan segalanya. Tadi malam setelah memastikan Raka dan Erga sudah tidur, dia menangis terseduh-seduh. Dia berhasil menahan tangis itu selama mengantar pulang Caca yang menyaksikan interaksinya dengan Ben dan sepanjang perjalanan memberikan tatapan bingung padanya, tapi tidak berani bertanya. Dia juga berhasil menahan isakannya saat menjemput anak-anaknya dari rumah papi dan mami. Mereka memberikan tatapan curiga bahwa sesuatu terjadi di acara amal ketika melihatnya agak linglung, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri lagi ketika sudah sendirian di dalam kamarnya. Tempat tidak akan ada orang yang bisa melihatnya menangis. Membutuhkan waktu beberapa jam baginya untuk menenangkan diri. Dan pada saat itulah dia sadar bahwa dia menangis karena marah, kecewa, dan takut. Marah atas tingkah laku Ben yang kelihatannya lupa sama sekali akan apa yang sudah cowok itu lakukan padanya. Kecewa pada dirinya sendiri yang meskipun tidak akan pernah bisa melupakan atau memaafkan Ben, masih merasakan ketertarikan luar biasa padanya, dan ketakutan bahwa Ben akan tahu tentang anak-anaknya dan marah besar padanya. Tapi yang lebih dia takutkan lagi adalah bagaimana kalau Ben menyeretnya ke pengadilan dengan tuntutan orang tua tidak layak karena menyembunyikan anak-anak dari ayah kandungnya, atau lebih parah lagi, menuntutnya atas tuduhan menculik Raka dan Erga. Apa Ben bisa minta hak asuh penuh kalau dia sampai menang? Oh Tuhan, Jana bisa mati tanpa Erga dan Raka. Dia harus berbicara dengan Om Frans untuk mencari tahu soal ini secepatnya. Part 6 selesai. My name Syah. Bye.